Ya. Tapi unsur kompetensi ini untuk KNI level 2. Oke. Untuk siswanya, mengasesi siswanya. Ya. Nah, LSPPK itu tidak bisa menguji assessment asesi yang di luar anak didiknya. Oke. Nah, kemudian sementara permintaannya itu yang asesi ini adalah calon tenaga kerja yang sudah lulus dari SMK Negeri 1 Kalimantan. Sedangkan itu salah satu calon asesinya. Sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama Bapak mungkin dengan dengan kami, atau mungkin Bapak bisa join dengan perusahaan yang ada di Karimun untuk membuat satu lembaga yang bisa menjadi calon tenaga kerja di anak-anak. Oh, jadi gini Bu, intinya kan yang mengeluarkan sertifikat SKT tadi kan? Iya, yang mengeluarkan sertifikat mungkin yang dari Bapak gitu. Oke, jadi gampangnya kan gini, ketepatan namanya ada ASTAKI Bu, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Dialah yang merekomendasikan untuk mengeluarkan sertifikat SKT tersebut atau SKA tersebut. Ya sudah, SMK Karimun, SMK 1 Karimun, MOU aja dengan kami, ASTAKI, selesai. Nah, itu dia. Nah, cuman kalau dulu kan waktu saya datang ke Karimun itu kan anak-anak itu asesmennya negara yang bayar. Ya kan? Oh, ya betul. Nah, kalau sekarang, kalau kita kerjasama ASTAKI dengan APENAS, dengan SMK 1 Karimun, itu nanti anak-anak itu harus bayar, itu problemnya. Jadi gini, nanti ASTAKI ngasih harga dasar, misalnya SKT kami kasih harga, katakanlah dulu harga normal di pasaran 1.200.000 ya, sampai 1.500.000. Oke. Keluarlah harga 1,5. Nanti mungkin setengah untuk SMK 1, setengah ASTAKI, gitu aja Bu. Seperti itu. Itu maksud saya Pak. Iya, gitu aja. Jadi kami kasih harga dasar aja Bu ke Karimun, SMK 1 Karimun. Nah, itu maksud saya Pak. Nah, sekarang ini ada suatu perusahaan lah mau join sama kami yang mungkin lingkup pekerjaan dari perusahaan ini adalah sebagai orang yang mencari calon asesi. Oke. Jadi bukan SMK Negeri 1 Karimun yang cari, tapi yang cari ada pihak itu yang di sana, kemudian mungkin dari pihak Bapak mengeluarkan sertifikat. Boleh Bu, silakan, nggak ada masalah. Jadi, ya SMK 1 Karimun itu nanti akan menyediakan tuh. Ya. Nah, seperti itu gimana Bapak? Boleh, tapi nanti kan jadi bagi 3 karena nilai uangnya. Atau si perusahaan tersebut mengambil marginnya di luar perjanjian kita, gitu. Ya bisa jadi. Nah, seperti itu pola marginnya ya. Silakan aja, gitu. Silakan, nggak ada masalah. Kalau saya sih open minded aja, karena kan bicara sila kelima ini kan. Iya. Semua kebagian. Iya, semua kebagian kan itu bahasanya. Monggo aja, nggak ada masalah. Jadi gini Pak. Bisa jumpa Pak ya? Bisa. Kalau bisa kita jumpa gitu, kita buat kesepakatan. Boleh. Untuk join antara SPP 1 SMK Negeri 1 Karimun dengan ASTAKI. Iya. Nah, kan itu. Iya. Nah, kemudian kita juga ada bahwa kami kan cari ini kan, cari apa namanya, cari calon ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Di luar muridnya ya, di luar muridnya. Nah, tuh di luar murid. Iya. Kalau murid otomatis itu adalah aksesi kami secara langsung kan gitu. Iya betul. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Gimana kita juga, atau gini lah, nanti yang industri ini, yang pihak di kami ini, sama Bapak mungkin ada 3
Gini aja Bu, karena kan saya domisili di Batam. Ya. Kalau orang Ibu bersedia ke Batam, saya welcome. Tapi kalau misalnya kita komunikasi by Zoom dulu, kan tidak ada masalah juga, Zoom. Boleh. Nah, Boleh. baru nanti setelah mengkerucut, ya kan, pas MOU, kan kalau saya sih dengan Papua MOU-nya by Zoom dulu, kemudian saya kirim hard copy ke Papua, Papua kirim balik lagi ke saya, beres kan, nggak ribet. Oh, jadi kita baik dulu Pak ya? Iya, bagi saya itu nggak terlalu birokrat lah ya, artinya yang penting di sila kelima kita senang sama senang udah beres. Iya betul Pak, iya. Iya kan kita ke bisnis orientednya ya, ke bisnisnya gitu. Ya kalau udah bicara gini tentu ke bisnis ada bisnis. Iya betul. Walaupun kan bermasalahkan ya yang satu itu yang penting kami asesor yang ada di jabatan kampung kita kemudian kita juga kami kita gabung di sini kan gitu. Iya, jadi gini Bu, itu mah saya oke-oke aja. Jadi apapun, misal pelatihnya kurang, kami bisa punya pelatih banyak ya. Kalau asesornya kurang, kami banyak di Astaki, asesor. Nah itu tidak ada masalah. Ya, karena kalau untuk di LPJKN, saya ketua asesor Sumatera kan, untuk elektrikal dan mesin. Di Sumatera untuk Balai Aceh ya. Balai Aceh Bu. Untuk wilayah Sumatera. Untuk Sumatera. Balai Aceh. LPJK. Balai Aceh. Oh. Balai. Balai Aceh. Iya, saya ketua asesornya kan. Jadi itu nggak ada masalah. Nanti mereka kita buat. Nanti kan mereka LPJK mengeluarkan itu juga wajib mereka tes lagi Bu, gitu. Zoom tes lagi, nggak ada masalah kan Zoom tes. Nanti kan kita udah kasih pelatihan anak-anak itu. Itu nggak ada masalah. Oke Pak, sudah terjawab satu pertanyaan. Iya, nggak ada masalah itu. Iya. Yang kedua, asesor yang ada di SMK Negeri 1 Karimun ini kan terbatas hanya KKMI level 2. Iya. Dan itu bukan dengan pelajaran yang ada di SMK sudah keahliannya gitu Pak. Kayaknya itu TOT ya Bu ya mereka. Jadi kami juga ada mau jadi asesor kayak Bapak gitu. Itu boleh. Saya sangat dukung Bu kalau yang Karimun itu kan masih minim ya asesornya. Sangat minim. Jadi kalau boleh para guru itu Bu, para guru saya prioritaskan. Karena kalau guru kan sudah terbiasa mengajar ya. Sudah terbiasa mengajar, jadi dan sudah biasa secara psikologis mengetahui karakter atau attitude dari para calon itu kan, betul ya? Jadi maksud saya kalau para Oke Pak, berarti untuk Halo Bu Yus. Halo Pak. Ya. Iya Pak, gimana Pak? Itu Pak. Kalau misal untuk asesor itu Bu, untuk asesor itu kan syaratnya tadi dia pemilik sertifikat ahli. Pemilik sertifikat ahli. Iya, ahli dulu. Dia harus punya SKA ahli dari LPJK. Dari LPJK? Iya, harus. Oh, ahli dulu. Nah, ahli ini berapa tuh Pak ini ya? Untuk biaya pelajaran kalian? Kalau harga ahli itu kan, kalau itu ahli ada 3 kelas ya. Satu ahli muda, harganya 1.950.000. 950. 1950. Ya. 1.950. Ya. Madya. Muda ya. Ya. Ahli Madya 3.450. 3.450. Utama itu pengalaman di atas 15 tahun tamat kuliah. Utama itu 7.500.000.
500. Ya, otoritas ketua provinsi itu dari muda ke madya, utama itu nasional yang mengeluarkan, Bu. Oh, yang utama yang mengeluarkan nasional. Iya, otoritas saya cuma sampai di madya. Madya, oke. Nah, karena ketua provinsi kan. Nah. Oke. Harganya itu untuk para guru untuk menjadi asesor kami nanti ke depan itu setengah harga, Bu, dari harga-harga tadi. Price list-nya nanti saya kirim. Oh, iya. Price list-nya saya kirim ke Ibu. Intinya saya minta satu pintu ke Bu Yus. Oke. Ya. Satu pintu aja ke Bu Yus. Saya dari harga saya ke Bu Yus itu setengah harga, 50% dipotong. Oh gitu. Iya dong. Dipotong lagi. Saya potong dari price list itu. Ah, itu tergantung Bu Yus. Iya. Tergantung Bu Yus ini mau naikkan ke 20%-nya dari harga potong itu silakan, itu Bu Yus lah. Karena kan semua kan butuh cost ya. Nah, jadi price list kami nanti saya kirim ke Ibu. Dari harga price list itu 50% diskon, ya kan? Nah, saya dengan Ibu nih ya, gentleman agreement-nya. Iya. Nah, kalau Ibu mau tunjukkan ke teman-teman harga price list ya monggo juga gitu. Tapi saya dengan Ibu gentleman agreement 50%, udah selesai. Oke? Oh gitu. Ya, Iya. itu pertama. Kedua, setelah mereka lulus, setelah kompetennya, setelah lulus, baru kita kasih pelatihan asesor 7 hari. 7 hari itu di mana? Ah, jadi gini, kalau dia buka kelas minimal 20 orang, saya kan lagi mau buka kelas tuh 20 orang. Ya kan? Mungkin mudah-mudahan awal Desember, Bu. Awal Desember ya. Ah, kita buka kelas untuk para asesor kita. Oke, nanti semua kalau mereka lulus, ya kan? Kami akan jadikan mereka asesor nasional. Oh gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, mereka bisa berpendapatan 200.000 per perusahaan. Untuk K1 ya, jenis K1. K1. Nah, kalau untuk perusahaan menengah beda lagi. Perusahaan besar beda lagi angkanya. Wah, gitu. Itu pendapatan asesor nanti ke depan. Mengasesmen itu 200.000 per perusahaan, 200.000. Jadi kalau kalau halo Bu. Iya Pak, lanjut. Nah, kalau asesor saya kan, asesor APNAS itu kan seluruh Indonesia kan. Artinya seluruh perusahaan yang ada di Indonesia bisa di asesmennya. 34 provinsi. Seluruh perusahaan. Iya. Artinya kan kalau dia punya assessment 10 perusahaan per hari, 200.000 kali 10 kan 2 juta pendapatannya per hari. Per hari. Betul kan? Kali 30 hari 60 juta Bu asesor. Betul. Nah, justru itulah kami. Kami nanti di Zoom itu aja Bu. Nanti kalau misalnya gini Bu Yus, izin. Pada saat di Zoom saya akan kasih price list Bu. Saya tidak akan ngomong gentleman agreement kita, karena saya ingin satu pintu aja, Bu Yus yang ngurus. Boleh? Oh gitu. Iya dong. Iya. Masalah harga nanti ke Bu Yus lah, mereka tanya. Ya toh? Oh gitu. Iya. Cocok? Iya. Nah, gitu. Karena kan harus ada leadernya di Karimun Bu. Leadernya Bu Yus. Bu Yus yang saya kenal. Oh gitu. Ya iyalah, kita kan ada bisnisnya kan. Iya kan? Sebenarnya Bu Yus itu nggak pandai pada sana Pak bisnisnya ini. Saya ngajarin. Kepikiran anak-anak Karimun butuh sertifikat.
Ya mungkin selama ini dia sertifikatnya harus keluar daerah baru bisa ambil sertifikatnya gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Oh, tadi ya. Nah terus gini Bu, ada berita baik nih Bu, ada berita baik. Gimana Pak? Jadi kalau boleh nanti dalam Zoom itu diundang Pak Kepala Sekolah. Oh gitu, undang Kepala Sekolah? Iya, karena gini, kan APNAS tadi ya, kontraktor. APNAS ini kan asosiasi kontraktor. Oke, kami ada kerjasama dengan namanya STTST. STTST itu Sekolah Tinggi Konstruksi Kementerian PUPR. Kalau dulu istilahnya ada STAN ya Bu, Ibu pernah dengar STAN kan? STAN itu kan untuk perpajakan ya, nah untuk Menteri Keuangan. Dulu kan ikatan dinas kan? Ikatan dinas dulu ya. Nah, kalau sekarang kan semua STAN, tamat STAN nggak ikatan dinas lagi, tapi ujian mereka prioritas kan gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau sekolah tinggi PUPR ini, STTST ini yang di Cawang di Jakarta, itu mereka dulu ikatan dinas ke Kementerian PUPR Bu. Oh, itu. Iya, jadi anak-anak Karimun kita sekolahkan ke sana, ke sekolah tinggi Kementerian PUPR. Biayanya nanti kita minta sama Bupati, Bu. Diminta ke? Bupati. Bupati? Iya, Bupati yang bayar anak-anak itu. Jadi beasiswa Kabupaten Karimun. Gitu. Iya dong. Bisa lah. Saya nanti ngomong sama Bupati melalui Pak Ansar. Gitu Bu mainnya. Nah, itu baru keren. SMK 1 Karimun, situ tamat kuliah, tamat sekolah, langsung kita kuliahkan ke STTST. Itu. Kan SDM putra daerah, betul kan? Betul. Lagian itu kan bukan uang bupati, uang negaranya itu kan. Betul kan? Ya betul. Itulah Bu. Uang negara itu. Jadi tapi ada ikatan dinas. Jadi anak-anak ini kalau tamat dari sekolah tinggi Kementerian PUPR itu nanti dipekerjakan sama dinas PU-nya Karimun lah. Jadi mereka biayai beasiswa, kemudian nanti tamat kuliah mereka harus membangun Karimun, gitu dong. Iya kan, ikatan dinas dong ke bupati. Bupatinya pun nanti naik itunya namanya pamornya kan. Dikuliahkannya 10 putra daerah terbaik. Langkah besar itu. Benar Bu, langkah besar kalau kita bareng-barengan tangan, bergandengan tangan menyelesaikannya pasti bisa Bu. Karena niat baik kan, semua niat baik kan. Iya, niat baik dulu. Niat baik pasti diridhoi Tuhan Bu. Oh, tentu jelas. Amin nggak? Amin. Amin itu. Jadi 7 kabupaten kota di Kepri saya mau buat itu programnya. 7 kabupaten kota. Jadi Karimun harus kita jadikan. Iya. Kalau Batam ini kan udah banyak orang-orang pintar kan di Batam. Hah? Kami Karimun nggak mau ketinggalan. Iya. Ini apa namanya permintaan tenaga kerja itu sudah sangat banyak ini dari perusahaan. Iya. Nanti gini Bu, kami nanti bantu manajemennya. Nanti kami bantu manajemennya. Ya kan? Sertifikasinya nanti kami bantu dari Batam. Gitu. Jadi outsourcing juga misalnya kan tahun lalu kita ada permintaan outsourcing konstruksi dari Jepang. Cuma anak-anak SDM kita nggak siap gitu. Mereka nggak siap kan, nggak ada sertifikasi, nggak ada kompetensi, terus bahasa juga gagap. Jadi gimana? Kita nggak dapat peluang itu kan? Ya kalau peluang datang kan sekali Bu ya, kesempatan datang sekali. Pada saat kesempatan itu datang, iya kita harus siapkan kan. Kita siapkan SDM-nya lah gitu kan. Gitu Bu. Nah makanya kalau boleh Ibu buat Zoom
hari apa, agak siang tapi ya kalau minggu-minggu ini. Karena saya dari pagi sampai pagi sampai jam 12 saya ada Zoom juga kan seharian, setengah hari ya. Jadi nanti setelah jam 1 siang ke atas lah Ibu bisa buat Zoom itu. Jadi Ibu buat 2 Zoom aja, 1 Zoom antara kita dengan perusahaan itu, yang kedua antara SMK 1 dengan Astaki. Ya, Astaki Apenas. Nah, Ibu kasih tahu aja gini aja Bu Yus. Ibu kasih info ke Kepala Sekolah, jam berapa Pak Kepala Sekolah bisa hadir, nanti link Zoom-nya kami yang nyiapin. Oh gitu? Iya, biar jangan repot SMK 1, kami bantu dari sini. Oh, boleh. Nanti Ibu kasih tahu aja WA, jam berapa Pak Kepala Sekolah bisa, tanggal berapa, hari apa, udah, di situ nanti kita buat Zoom meeting-nya. Nah. Oke Pak. Ya kan? Oh iya. Nah, nanti kalau apa saya cari nomor telepon Bupati Karimun yang baru atau Pak Kadis Karimun tuh biar kalau bisa diundang itu mereka, biar mereka saya jelasin gitu loh. Oh, pada saat Zoom ya Pak ya? Iya Bu, kalau boleh diundang mereka tuh. Kalau ada nomor handphonenya biar saya telepon bupatinya. Artinya kalau tidak Bupati peduli sama SDM siapa lagi gitu loh. Bupati kan harus peduli sama SDM. Betul kan Bu? Harus dong, kita pilih dia kok gitu kan. Baik Pak, nanti saya informasi, saya sampaikan ke kepala sekolah. Iya. Kapan kepala sekolah bisa? Iya. Nanti saya konfirmasi ke Bapak. Iya. Ibu sampaikan aja. Gini Bu Yus. Ya, Ibu sampaikan Pak Kepala Sekolah, Pak Fandi kan baru diangkat jadi Ketua Kontraktor seluruh Indonesia, gitu kan? Nah, jadi beliau bersedia untuk bantu bagaimana SDM Karimun naik kelas. Nanti Pak Kepala Sekolah hubungi Bupati dong. Ya kan? Oh gitu? Iya. Kalau Kepala Sekolah kan udah pasti kenal sama Bupati, Bu. Betul? Nanti kami yang buatkan undangan, wajah Pak Bupati Karimun kita buat di undangan Zoom, wajahnya Pak Kepala Sekolah kita buat di Zoom. Gitu. Moderatornya Bu Yus. Oh gitu? Iya dong. Boleh Pak. Ya kita buat gebiar Bu. Tapi sini agak gugup saya nih. Ah ya udah. Tadi saya agak Bupati. Belum kebayang sampai ke Pak Bupati. Siapa Bupati Karimun sekarang Bu? Pak Abdul Rafiq Pak. Abdul Rafiq kan dulu kan Wabub dia. Ya. Abdul Rafiq. Nanti kalau apa saya lacak nomor beliau, saya coba endorse. Ya. Boleh juga Pak. Nggak ada masalah tuh Bu. Kalau saya sih kalau SMK 1 semangat, saya lebih semangat gitu loh. Kalau saya semangat Pak. Nah itu. Tinggal SMK 1 nih responnya. Kalau kita masih siap bantu Bu. Iya. Karena dunia konstruksi di Karimun itu banyak peluang loh Bu. Pertama, Panggil Group mau bangun itu kan di Karimun, Karimun Gold. Jangan pula nanti putra putri Karimun itu jadi penonton. Proyek besar di sana jadi penonton semua kan gitu. Iya. Jangan sampai begitu dong. Investasi jadi mandek kan kalau jadi penonton. Gitu Bu. Cocok Bu. Oke Pak. Itu bagus. Jadi nanti saya karena ini kan baru nih. Jadi saya harus menyiapkan pemikiran, kemudian tenaga, kemudian percaya diri kan gitu. Siap. Pasti bisa lah Bu Guru. Ibu Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Iya Pak. Iya kan? Tadi saya belum sampai seluas ini sebenarnya pemikiran saya. Ya, saya baru ikut LSP bersama SKD. Kemudian nanti saya promosikan ke guru-guru untuk mendapatkan sertifikat asesor di halaman
nanti bertahap kita buat. Jadi pertama Zoom meeting antara kita dengan kepala sekolah dulu. Nanti pas dengan kepala sekolah saya sampaikan ide ini. Nah, baru beliau nanti atur lagi dengan gubernur, dengan bupati, gitulah. Bertahap kita buat. Ya kan? Ya. Ya, jadi internal kita dulu. Betul. Iya. Siap. Saya pun nanti yang apa Bu sama bupati itu. Iya Pak. Iyalah, karena kan bagi saya peduli dengan SDM, masa bupati tidak peduli dengan SDM-nya kan? Tak mungkin lah kan? Ya kan? Lagian itu kan bukan uang bupati, uang rakyatnya itu nanti, ya kan? Uang rakyatnya tuh. Iya. Kita bayar pajak, ya kan? Yang dikutip sama bupati kan? Nah gitu. Jadi dan nanti kita kasih tahu sama bupati kalau Anda bisa ngirim mahasiswa, calon mahasiswa ke Kementerian PUPR, ke STTST. Nama Anda udah sampai kemana-mana itu ke nasional kan? Mungkin untuk 2024 persiapan ke gubernur. Iya, jadi gubernur Kepri bisa jadi kan? Betul nggak? Mereka kan mau naik karir juga, bukan? Ya nanti kita dukung dari sini, dari Batam, ya kan? Iya, itu. Jadi Ibu atur ya, yang pertama Zoom meeting antara kita dengan perusahaan itu, kapan, tanggal berapa, jam berapa. Kalau minggu ini di atas jam 1 bisa saya Zoom. 1 ya? Ya. Nah, Ibu kasih tahu WA, nanti linknya kami yang buat. Oke, Zoom kedua adalah antara Astaki dengan SMK 1 kepala sekolah. Oke. Nah, jadi mana dulu nih sama perusahaan dulu? Iya, terserah Ibu. Saya ngikut aja waktu Ibu. Jadi saya tinggal ciptakan linknya nanti dari informasi Ibu ya. Cocok? Oke, iya Pak. Ya. Cocok Bu? Oh, cocok. Sesuai. Sesuai ya? Link apa? Zoom. Google Meet aja Pak ya? Boleh Google Meet. Google Meet boleh. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Oke. Nah, Ibu tinggal kasih tahu kami yang buat linknya ya. Oke Pak. Siap. Ibu Yus. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Pak, selamat siang. Siang Bu Yus. Dulu Bapak pernah assessment itu. Dari Bapak kan udah buka tadi. Artinya Bapak sudah buka, tinggal paritnya nih. Paritnya, materinya, SKKN itu kan. Dan nanti kan pilihan mereka banyak tuh di menunya. Ada yang sipil, sipil aja puluhan kan. Mesin puluhan, elektrikal puluhan. Nah, jadi kalau kita ada launching, kamu lihat gerakan Bapak cepat loh. Itu materi aja kira gagak gitu Bapak ya nanti. Kalau ngendos bupati gubernur sebentar nih. Kecil-kecil cepat. Ya kan? Nah ini. Jadi marketing kita udah jalan. Cocok? Nah, ya kan? Desain kan? Jadi pelatih trainer. SKT kan udah keluar. Nanti kalau kamu tamat politeknik, nah, kamu ambil SKA-nya ahli muda. Nah gitu. Tamat politeknik wisuda 6 bulan, nah, baru ajukan SKA. Bapak kasih lagi tuh sama kamu gratis. Ya, SKA muda kan 1.950.000. Bapak kasih tuh untuknya gratis. Hah? Kamu jadi trainer mau jadi manajer terserah, mau penting dapat duit. Kamu kualitas duit apa? Kerjaan. Duitnya kan? Iya, berarti kan kamu udah dapat gaji. Tamat kuliah kan dapat gaji. Udah sarjana kan? Sarjana muda. Itu peluang-peluang ke depan gitu. Artinya kamu manage aja ini, tamat magang, kan udah tinggal ini. Kita diskusi kan. How much your salary kan gitu ya. Tidak. Udah. Pusing kali kamu itu. Gak perlu pusing. Nah, yang penting kualitas naik terus, intinya.
Sip. Nah, buat prakteknya ya, timeline-nya. Satu hari dapat 2 video kan, atau 3 buat timeline. Berarti dari semua itu kamu rencanakan November tanggal berapa selesai kan gitu. Oke. Nah, tapi intinya selesai satu set upload. Selesai satu set upload. Sambil kerja lagi upload lagi. Upload kerja lagi. Beres? Oke. Itu aja. Terus Pak, ini masalah isi SKKN ini sih Pak. Nah, Jadi di PT-nya SKKN itu kamu buang kan? Nah, gini Pak, masalahnya di PT itu Pak. PT apa? Ada ini menurut saya ya Pak. Kan Bapak bilang kemarin PT buang sampah. Ada PT yang kayak PT-nya itu bisa kontribusi bikin SKKNI ada narasumber dia Mas. Oh, itu boleh. Iya, Boleh, jadi- kalau narasumber boleh. Iya, dia bukan kayak yang kayak Nggak apa-apa. Buat aja. Tapi PT-nya kan buang nggak apa-apa deh. Bapak yang tanggung jawab. Buang aja nama PT. Nama narasumbernya boleh. iya nama saya tetap cantum tadi ada beberapa yang saya buang gitu. Nah kayak gini Pak. Eh, Gini Pak, narasumber gini nggak masalah ya Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kan wajib lah. Karena mereka yang buat. Kan kemarin Bapak analisa kan itu juga. Bahwasanya kenapa nama PT itu ada? Karena mereka yang ngasih dananya. Wajar lah, Lid. Sama kayak gini lah, Lid. SMK 1 nih, bekerjasama sama Mas Taki. Kan wajar Bapak kasih diskon 50%, 50% untuk si SMK 1 kan. Karena mereka sudah memberi kontribusi. Betul nggak? Betul Pak. Kayak gitu. Itu kan tantangan kalau bahasa sini. Itu juga tantangan dia. Walaupun dia dapat duit juga itu buat tim itu. Mana ada gratis gitu kan. Dia dapat itu juga dari kementerian kan. Dari BNSP kan ada dananya. Makanya pada saat materinya dibuat sama tim tadi, BNSP mengeluarkan dana, nah BNSP kan dapat dana lagi dari biaya sertifikat, ya kan? Itu hidup. Sip, ada lagi pertanyaan? Terus sekarang gini sih. Iya, cepat kita untuk training itu. Jadi Karena training ini yang kita siapin seluruh Indonesia. materi secepatnya. Secepatnya materi. Jadi kita udah ready materi. Pada saat kerjasama jalan, orang kan lihat materinya mana Pak? Ini materinya udah siap. YouTube-nya ini. Tinggal kita endorse ke calon. Oke? Amin kan? Good job. Siapa? Ya.
SP 5 juta orang. 800 juta beli SP. Jadi karena kita punya LPK, ya kan? LPK kan, ya itu yang kemarin dapat kontrak dari dinas apa lagi? Dinas tenaga kerja kan, udah keluar gitu. Itu mah udah training on. Ayo aja. Selamat pagi, Pak Kuku. Pi kabar sehat Pak? Api? Alhamdulillah Pak. Mantep. Apa di Jakarta Pak? Aku baru nyampe Batam Pak. Kemarin saya ketemu Pak itu, Pak Dokter. Iya. Saya ajak makan itu, beliau arahkan ke ini, rekom ke katanya ke tempat itu ada ikan apa namanya itu, enak betul Pak ikan gorengnya itu. Daerah Di mana itu? daerah Serpong itu bumi BSD. Oh, BSD. Nah, dekat rumah beliau. Oh. Dekat rumahnya ya. Iya, kata beliau, Pak Dokter bilang kalau saya pulang naik sepeda goes, biasanya bareng sama Pak Cali, Oh iya. wakil ketua LPJK Pak. Oh. Pak Puku lagi Jakarta atau Surabaya? Jakarta Pak. Saya banyak Jakarta kok Pak. Di Jakarta saya posisi ya. Jadi Oh. apa namanya? Kemarin kan memang udah keluar rekomendasi Pak. Tapi selanjutnya dengan BNSP itu masukan BNSP kan sistem di LPJK itu kan belum siap Pak integrasinya. Betul. Sehingga kalau kita langsung urus sekarang keluar, maka nggak bisa ngelayanin yang kita minta. Kita kan KM masih aktif Pak pakai BNSP. Untuk Nusantara itu gitu. Sehingga kita sekarang lagi lihat situasinya kapan kita ajuin untuk keluar lisensinya dari BNSP-nya gitu. Makanya saya bingung Pak. Saya baca di detik.com. Iya. Pak Menteri Pak Basuki launching 14 Oktober lalu OSS. Saya mau ketawa Pak. Ini kok launching media duluan ya, padahal infrastruktur dan sistemnya belum online gitu. Aduh, saya ngaco negaranya. Jadi ini kan teman itu juga belum bisa jalan. Sehingga saran dari Pak Waka BNSP malah lihat situasi daripada nanti nggak jalan dua-duanya. Jadi sementara kita sudah sampai udah running ya kita masuk gitu Pak. Iya. Kita asal disebabkan. Betul. Tapi kalau dua-duanya jangan ngomong ya kalau yang sekarang ini juga nggak bisa layani dia. Betul. Iya gitu ya. Iya, ini kan ada saya lihat Pak, ini lebih condong kepada sipil ya banyak ya, mekanikal nggak ada ya. Memang gini Pak, jadi saya memang ketemu Pak Sampang Pak Jali di kantornya. Diri sama ketuanya semua itu ada Pak Tri, Pak Iqbal yang dosen juga itu. Iya. Nah memang sekarang ini nggak boleh, awalnya kita akan masukin semua Pak. Oh, oke. Nah sekarang ini karena kita gandengnya hanya sama asli, bolehnya hanya sipil. Nah sipil itu awalnya akan ada 109, Pak Tri bilang tambahin lagi yang sipil dibilang gitu. Ya, tapi kalau kita mau masuk mekanik, kalau harus diatur lagi sama PT yang sudah terakusasi di bidang mekanikal Pak. Oh, gitu. Kita lihat dulu masalah Pak, situasi kayak apa, kayak tadi artinya sipilnya berjalan, tapi kita pelan-pelan kita cari yang mana yang kebutuhan lagi. Alon-alon asal kelakon Pak I. Gimana Pak? Alon-alon asal kelakon. Oh, sampai itu. Bisa Pak. Kampungku Jawa ya. Oh gitu. Jadi apa namanya ini dulu aja Pak itu dulu awalnya kan dulu kita ngajuin ya. Kalau juga 20 dan nanti kalau memang udah mulai jalan kan ketika tampak ngajuin lagi apa gitu. Iya betul Pak I. Ada nih Bapak juga usulan apa yang dibutuhkan dan kita siapkan apa namanya MUK sama apa namanya sama skemanya itu kita urus lagi. Iya. Jadi nanti kan untuk MOU kita setelah selesai. SOP-nya tadi Bu, kalau SOP-nya nanti berapa MOU-nya lagi disabit. SOP itu Pak, saya nggak punya POM loh Pak I. POM itu ada tadi tak tanya di apa di WA. Saya kasih bagian administrasi KN Pak Fadi bisa kontak langsung ya. J, biar nanti. Namanya Sofia di Surabaya itu. Boleh. Apa yang kurang jelas langsung kontak
Iya, boleh Pak, biar langsung teknisnya dapat. Ya. Iya Pak Gugu. Tak tunggu Pak nomor beliau ya. Ya, saya lihat sekarang, Pak. Iya, matur suwun Pak Gugu, sehat-sehat. Gitu sama. Iya, Assalamualaikum, Pak. waalaikumsalam Pak. Bayangkan ya Bang, si Basuki ini, karena dia mau ngambil hati Jokowi, di launchingnya 14 Oktober lalu Bang. Kalang kabut semua, infrastruktur sistem belum siap, kacau tuh. 8 baru di Indonesia siap. Ya, karena Nggak online sekarang, 6 bulan terkadang ngatung Bang. memang bahaya itu bilang gitu, memang. Makanya. Cuman kan dia sosialisasi. Iya tapi janganlah launching bos di Detikcom itu di launching si Basuki 14 Oktober. Dibilangnya yang manual konvensional tak bisa lagi, online gitu. Ya, memang mau ditertibkan, kalau aku pun pasti buat kayak gitu, Bang. Ya jangan, orang internalnya belum siap kok. Iya, Dia tapi sendiri LPJK belum siap bang. memang Kalau aku bilang salah itu. memang mau Kredit. kayak gitu, memang Kredit buat ya bang, gitu. kredit bang. Karena kalau gitu ini memang bermain terus itu. Kalau aku lihat kasih pukul, karena tikus akan keluar. Ya awak sih Karena tak bisa banyak dapat duit lah bos. ya, Ngurus bos 150 juta bos, cepet lah dapat cuma kecap catat gitu ya. Coba. ya Dapat makanya 10 satu Indonesia bos. kan pandangannya berbeda Miliar, sudut pandangnya. Itu mau ngapain kalau itu miliar sudah. Bayangkan bang. Makanya bang. Tapi gampang. Ini si buku ini mas kontraktor bulan miliar dia bilang capek aku pak jantung diikat pakai karet udah eh? Jadi udah lah aku ngeliat peluang besar itu sertifikasi kompetensi pak itu akan lulus kan sekarang ini main sini buat LSP Surabaya Jakarta ini dibukanya cabang Batam dengan LPK kita Seva dia kan ngitung kos produksi kan adalah sama Pak Mandi gitu. Aku direkomendasikan sama orang Kementerian PPR si dokter ini gagal jadi dirjen karena dia pilih kemarin dia pilih Basuki dia Jokowers awalnya periode pertama periode kedua salah pilih kawan masuk Gerindra kau pula si Jokowi Basuki tentang dia lah sekarang nonjok nah itu jadi aku mikir-mikir 500 juta aku dirikan LSP bodoh kali aku mending APNS ku kuasai Asmani Kendrick ku kuasai LPK aku udah ada udahlah marketingnya aja ngendorse pupuk lagi hasil pupuk lagi hasil apa semua kita ambil hilir dulu bang tak kerja gitu itu important kita ngerjain itu ya kan kalau tajam aja digital marketing kita selesai kita bukan kendali customer kan LSP 8 dan suka-suka kita LSP 8 itu kan mana TNI Kuku baik sama si Kuku belum lagi Plurit si Koko namanya Cina belum lagi Haji Nasution Pak Mas 4 udah LSP sama bos nah kita dilempar bos bos sama kita ya lempar bos kan semua mana bos sama kita karena customer kan siapa perlu customer itu nama kayak ilmu siapa lah Huawei bisa pula raksasa di telangnya kan soalnya dia tidak raksasa Huawei ini nah itu makanya bang kita pun kan kalau ini jalan digital marketing set konsepnya itu yang gue bilang bang buat dulu digital marketing konsep latihannya biar aku kerjaanku untuk nyendos buatkan dulu kan apanya nya kan kita punya ini loh yang kukirim sama Mufra nah ini kukirim sama Mufra kayak gini dia modelnya ini setiap LSP SP itu hanya rilis selambusnya. mereka yang punya
Apa yang kita buat silabusnya capek, kepala kita buat Bisa silabus banyak. harusnya mungkin Iya mereka udah buat, kita cuma apanya bisnis unitnya. Jadi gimana kita buat bisnis unitnya dari angka-angka ini. Kan ini informasi terkaitnya pelatihan SKK, SKA, SKT itu. Nah, kayak gini lah model LSP. Ini LSP surat rekomendasi yang sudah LSP-nya sudah oke, BNSP sudah oke. Jadi surat rekom itu yang berdasarkan LSP pendiri mereka. Nah, ini SOP melaksanakannya, verifikasinya. Nah, ini harga-harga SK-SKT yang kita jual. Ini jenis bidang SKA sama SKT-nya. Nah, sekarang yang mau kita mainkan itu kan gini loh konsepnya. Karena Aspaki dan Apenas kan wajib harus buat LSPU. Ke depan kan gini bang, LPJK kan sampai LPJK end of Desember 2021 selesai. Ini akan dialihkan kepada namanya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Yang ini untuk tenaga ahli, sama tenaga ahli. Kemudian LSP, lembaga sertifikasi badan usaha. Nah, ini yang mengeluarkan sertifikat badan usaha. Nah, untuk SUJK. Ini juga diganti menjadi perizinan usaha jasa konstruksi. Ini ganti. Yang ini gantinya SKK, sertifikat kompetensi konstruksi. Kompetensi konstruksi. Ini adalah Aspaki. Ini adalah Apenas. Aspaki ini masih akreditasi proses. Ini juga masih proses akreditasi. Kalau ini lulus akreditasi di November 2021, ini akan menjadi, ya, kalau ini menjadi LSP, ini akan menjadi LSPU. Prosesnya ini yang aku bilang tadi, sekitar 500 juta. Nah, kan karena ini tanggung jawabku membuat LSPU, untuk menjadikan ini LSPU aku butuh dana besar maksudnya. Mendingan aku gandeng LSP yang sudah ada. LSPU, LSP yang sudah eksis. Ini ada 8 LS se-Indonesia. Yang sudah kita MOU baru 2 dari 8. Ini yang sudah ketemu. Tugasnya bisnis ini ada di sini LPK, lembaga pelatihan kerja. SEPA, PT SEPA ya, PT SEPA. Nah, inilah punya kita. Dari sini nanti yang kita ambil mereka. Kalau dia butuh SP, ambil, butuh buku, ambil. Nah, si LPK ini yang akan bekerjasama dengan SMK, Poltek, Universitas. terus apa mau ambil Apenas itu kemudian kita kalau terakreditasi gimana? Pasti akreditasi bang, ini pasti lulus. Karena itu udah second player, udah second step. Ini pasti lulus akreditasi Apenas. Karena kemarin Munas khusus kan udah dihadiri, terus kita kantor dedikasi di Cawang, Kementerian PUPR, SDA. Udah, ini pasti dibantuan itu lulus. Dan dari kriteria kita udah terpenuhi semua. Kerjasama sama internasional udah ada MOU. Kemarin aku bayar 200 US dollar. Ada 3 itu. Ya,
apa namanya, tiga internasional. Nah, itu kan. Ya, nanti aku tunjukin tiga. Ini udah tiga hubungan internasional sudah. MOU-nya kan tinggal Uniba belum, API belum keluar. Nah, tinggal itu aja. Baru ST belum, tapi udah proses MOU. Uniba ini kayak Uniba. Pagi Pak Dekan. Woi, udah siap, apa pagi lagi jam Wih, 12. jam 12 ya. Makan siang di mana kita Pak? Itulah. Saya kangen kali makan siang bareng. Nanti keluarin Pak, kita kerjasama, udah diteliti semua. Ah, Tapi kan di sini ada perubahan. Berarti belum tahu udah sampai di mana, apakah udah di print kah atau belum? oh gitu. Waret 4 itu siapa Pak? Kita. Oh, dokter kita, best friend kita. Nah, udah di situ pada udah dikoreksi, oke, waktu artinya si ini si Devi sekarang artinya udah tidak ada. Oh, ganti, Jadi resign. sampai di mana kasusnya itu? Nggak tahu aku. Nggak tahu Oke. sampai di mana karena apakah udah dicetak, udah di print, tinggal tanda tangan atau mana? Kapan? Tapi bukan yang terakhir ya. Baik Bapak, baik. Ya, baik Pak. Itu untuk nanti saudara kalau mau benar-benar. Iya, sudah Pak. Tuh, ya, wisuda tanggal 20 November. Oke, ya. Nah, aku bawa undangan satu aja ya. Siap Pak, siap. Saya hadir Pak. Nah, jadi sebagai ketua tekna lah, bukan sebagai mahasiswa. Baik. Magister, bukan belum tamat. Baik Pak. Sebagai undangan kehormatan. Iya. Baik Pak, saya tunggu Pak ya, Pak Edi. Oke, ya. Makasih Pak, makasih. Ya Pak, di tempat kami pelatihannya selama ini lebih condong kepada teknis di lapangan ya, karena kita backgroundnya kontraktor Pak. Jadi secara pelatihan itu memang selama ini kita belum ada matriks khusus ya. Iya belum ada, kita belum punya metrik khusus karena kebanyakan kepada teknis langsung. Contoh di konstruksi, misalnya adik-adik kita ini tamatan sipil ya, atau alumni sipil ataupun jurusan sipil, jadi kita lebih condong kepada sipil work-nya Pak, gitu Pak. J Pak, J. Betul Pak. Unsur pandi iot Pak, iot. Iya, itu unsur kimia golongan 7A Pak, iodium. Batam Pak Pernah di Batam Pak? Audit Pak.
Pasti Pak, tak jemput Pak di bandara pakai red carpet. Ada lagi Pak, otak-otak Pak. Otak-otak itu dari ikan. Oh aman, terkendali, aman. Oh Teo Beng, tahu juga itu Pak. J Pak, J. J Pak. Iya, struktur. Jadi konsep ini Bro, di LSP ini dia kelemahan atau kekurangannya itu hanya di mereka assessment. Ya kan? Ini mereka yang assessment. BK belum kompeten atau K kompeten. Nah, artinya mereka ini sertifikasi. Ya, nah, sertifikasi ini kan katakanlah mereka buat 4 juta, 7 juta, itu aja. Nah, sementara di kita di LPK kita melakukan pelatihan. Nah, terus include sertifikasi. Jadi intinya adalah si LPK melakukan pelatihan, kemudian sertifikasinya, asesmennya baru. Jadi kita dapat duitnya dari pelatihan sama dari margin ini, selisih harga. Kalau mereka kasih 7 juta, mereka kan nanti akan MOU dengan kita, berarti diskon. Diskonnya itu yang kita dapat. Terus di pelatihan kita siapin timnya yang melatih. Udah ada, kita punya S2 itu kan, CED lah itu, yang apa, SEC itu lah.
Jadi ada MBA, PSI, macam-macam juga. Presiden kan satu juga. Nah, jadi gini bang, maksud aku kan bang, kita dengan kondisi ini kan apa enggak, ini ya, brainstorming itu adalah bagaimana LPK kita ini, itu summary customer-nya, gitu, keamanan nih customer-nya dari jurusan dari sebidang masing-masing. Nah, kita kan ada dua fokus, satu ke profesinya, satu ke perusahaan. Nah, konsep inilah kita konsep di customer aja untuk mendapatkan customer aja gitu. Gimana caranya supaya customer kita itu bisa
Federai. Kalau LSP itu lupakan aja 500 juta bang. Tunggu udah APNAS sudah akreditasi baru mungkin itu masih mungkin ya. Aku masih 50-50 dirikan APNAS itu menjadi LSPU. APNAS menjadi LSPU. Kalau tadi urusan nasional lain. Tapi kalau ini APNAS ini memang wajib. Mau jual itu silvanya tidak bisa dimunculkan, harus jadi franchise juga. Jadi kita chipnya namanya lembaga pendidikan Jepang gitu. Pendidikan jadi yang muncul. Oh tidak, orang itu nggak boleh ngasih harga. Ini ada LSP contoh. Oh betul. Yang wajib boleh itu. Yang harga itu LPK publik. Pantang LSP ngasih harga. Bukan. Dari kerjasamanya kita itu, kalau mau dimunculkan itu kan orang itu kan akan melihat brandnya kan tetap harus dibawa brand orang itu. Enggak boleh. LSP itu gini, LSP itu pasif. Dia tidak boleh mencari pelanggan, itu bahasanya. Dia kayak notaris. Dia tidak boleh branding, dia tidak boleh marketing, gitu. Afiliasinya kan mereka loh. Lembaga Ya. yang diakuinya kan mereka. Kalau di aturan LSP nggak boleh. LSP itu nggak boleh mencari partner, nggak boleh jualan lah bahasanya. Kayak pengacara nggak boleh ada iklan, notaris kan nggak boleh. Mereka didatangi. Nah, itu. Makanya LSP nggak ada invoice bang. Nggak ada orang itu quotation, nggak ada. Mereka gentleman agreement terus sama LPK. Ini aku LPK. Kan si dinas nanya LPK, LSP berapa barista, sertifikat barista? 1,5 juta pak. Udah, aku nego sama LSP. Berapa bu? Untuk sertifikat? 4,5 lah ya. Mahal lagi 4,5. LSP lain udah segitu. Nanti asesormu gimana? Udah asesormu ongkosnya aku, pesawat aku, hotel aku. Nanti aku kasih lagi cak kopi asesormu. Adalah 2,5. Kayak gitu bang. Tapi nggak ada quote, nggak ada quotation bang. Ini apa ada buktinya? Nggak bisa. Jadi LSP itu nggak muncul karena LSP itu akan muncul di hari terakhir pelatihan. Gitu polanya bang. Yang muncul LPK kita. Makanya setiap LPK yang kenal, LSP itu ngejar kita. Bukan kita ngejar LSP dan jadi yang dibalik kontribusi. Karena di dalam aturan negara, LSP itu pasif. Yang aktif itu adalah LPK-nya. Jadi asosiasi boleh mengeluarkan quotation. Makanya aku berani tuh mengeluarkan satu harga-harga sertifikat. Itu bang. Jadi itu balik ratingnya bang. Kalau di BNSP sama LPJK. Balik ya. Itu aturan baku di sana. Jadi kenapa LSP nggak boleh marketing? Kalau mereka marketing, itu aja udah monopoli kok mereka. Kapan seluruh Indonesia bang? Mereka yang dikejar. Masa mereka lagi aktif mampus lah LPK-nya. Makan apa LPK? Itu konsepnya. Jadi LSP itu didatangi kayak notaris. Kita kan datang notaris. Kita bayar notaris. Notaris mana pernah iklan? Nggak boleh beriklan, pantang kan? Notaris tidak boleh beriklan, pengacara nggak boleh beriklan. Beriklan dalam artian marketing, nggak boleh. Sama LSP nggak boleh. APNAS besok kalau sudah jadi LSPU nggak boleh beriklan, nggak boleh keluar itu press list itu ada logo APNAS. Tapi nanti si APNAS akan mendirikan pengadilan tadi PT APNAS Indonesia misalnya. Jadi PT dia, PT kan komersil, nah itu yang benar. LSP nggak boleh, pantang dia. Udah monopoli dia masa dia branding lagi, mati LSP kan. Karena LSP kan cuma uji, tempat uji dia. Dia menguji terus dia mengeluarkan sertifikat. Kenapa dia nggak boleh marketing? Karena independen dia. Nggak boleh karena dia dikasih duit. Orang kan kalau dia ikut pelatihan bang, selama dia nggak ngelawan lah sama asesornya,
keluar nih sertifikatnya, kompeten itu. Itulah guna si LPK. Sama gini Pak, orang nanti bisa lihat di LPK Seko di YouTube-nya. Kayak prank jantungan. Sampai bilang orang, abang kau direktur LPK, masa kau jantungan barista itu lulus apa enggak ini? Saat di mulut itu bilang, bapak si AL terus bang, latihan dulu. Karena udah tutup mata sama LSP. Kami kan udah bisnis oriented. Si asesor, si Amar Satria datang ke sini dibelinya tas channel, terus toko apa nih bang, setting. Terus aku beli present gift. Datang asesor jemput si Pandi, gue suruh jemput dari bandara, cewek. Nah, tempatkan di hotel Rubentron, servis, ada makan malam segala macam. Gue kasih cak kopi lagi, sekitar mereka baru gagal 4 orang. Gagal 4 orang. Udah, aku panggil lah pengajar. Pengajarnya si Ahmad, pengajarnya si Ketler, pengajarnya Ketler, Ahmad, Dinas Disnaker. Kemudian ada dari Uniba, Dr. Yonita, itu pengajarnya 4. Karena Dr. United tidak terlalu banyak materi, cuma 1 jam aja. Dinas juga 1 jam, jadi nggak terlalu kuat. Yang si Amal sama si Ketler selama seminggu mereka ngajar. Sidang asesor sini, ya. Aku ketua sidangnya, direktur LPK sebagai ketua sidang. Oke. Asesor bilang apa? Ini fail Pak, M4 BK. Oke, belalah si pelatih, si Amar ini sebagai pelatih trainernya membela. Oh iya, di sini mana Bu? Ini SOP-nya nggak begini. Oke, berdasarkan pelatihan kami, penilaiannya untuk teori sekian, 30%, praktek 70%. Hasil anak ini kami tunjukkan nilainya Bu. Prakteknya teorinya ini. Oh iya, kok itu mungkin grogi. Kita bisa ulang lagi nggak? Ulang lagi. Kalau gagal juga, uji kedua, udah BK. Si trainer membela. Nah, baru nanti penentunya direktur LPK-nya penentu. Nah, nanti si asesor sama bosnya LSP itu ngomong sama aku kan, Pak Pandi itu keempat. Aku bilang lah, Bu, DK 4 kali 2.500.000, 10 juta uang yang bilang. Nah, si LSP kan bisnis oriented. Dia telepon asesornya. Itu DK itu kenapa? Ini, tahu nggak? Minor sih Bu, gitu kan. Statusnya kan ada observasi, ada minor, ada major. Apa nih soalnya asesor itu? Iya Bu, Pak Pani cerita dia asesor tahun 2019, saya 2020. Senior saya, udah 2 kali asesor dia. 2 periode, 3 tahun kan. Aku periode kedua asesor. Dia senior saya Bu. TOT-nya level 4 lagi gitu ya kan. Kan direktur LPK-nya selain asesor, terus TOT, trainer level 4 aku. Yang asesornya belum TOT Bang. Asesornya belum TOT. Si direktur ISP belum TOT, tapi dia pernah TOT level 2, menjauh di bawahku. Ya aku pertahankan lah timku. Aku bilang sama Pak, kontrak kita Pak adalah 25 peserta Pak, 4 gagal, kurang kontrak kita. Aku bilang 199 juta ini Pak. Terus lapor lagi ke Dewan, bos diskon jatahmu 10% kurang ya, kenapa 4 orang kurang. Kalikan 8 juta kali 4 kan 32 juta. Kan 8 juta dibayar sama si Disnaker ke LPK kita. Itulah dibagi-bagi untuk praktek berapa, untuk praktek berapa. Ini beli ini kan hitungannya semua 8 juta. Kayak gitu Bang. Itu bisnis pelatihan. Makanya para bilang, Pak, pelatihan Pak, 3% kita untung Pak. Proyek belum tentu Pak, 2% 3%. Udah tahu Pak, makanya Bapak katakan LPK dulu. Jadi karena aku udah tahu, tahun depan sejak COVID, pelatihan ini naik Bang, lagi naik daun bener, serius. Itu bisnis pelatihan. Nanti aku bilang sama Pak, lihat kan tender online sekarang. Ini Bang, kita itu udah lengkap SDM-nya Bang. Butuh apa? Tenaga.
Ya, itu juga tinggal list saja, listing ya. Track, siapa yang punya. Di sebelah kanan udah kami buat siapa yang isu, siapa yang bayar sertifikat ini kan. Kalau PTA, kami cek PTA itu ikut nggak tender itu, supaya kami bisa pakai ini SKA dia, SKT dia. Bisnis kita adalah sewa SKS tadi. Di Sulawesi, dia bisa beli Fortuner dari sewa-sewa aja. Dia punya SK 1800 SK, Bang. SKT SK 1800 asal terbitkan. Ini dibayar dia semua. Bayar dia semua. Modal asosiasi kan ada. Modal dulu kan kita bayar itu modal asosiasi, kemudian bayar LPJK provinsi, dan bayar LPJK nasional. Sama asosiasi nasional. Jadi 4 item inilah. 4 item ini kita harus bayar. Berarti 200.000, 800.000 kan udah. Itulah modal 800.000. Dibayar dia 800.000 itu. Tapi si kalian tahu bang, itu sejuta bang. Roy dia. Apa lagi di Sulawesi banyak orang bodoh dalam pikiran dia. Mana kan tahu orang. Papua kemarin ditanya 500 juta satu rental. Roy lah bang. Makanya apalagi aku udah asesor kan. Asesor kayak kemarin di SMK Al-Jabar. Aku mengasesmen welder itu sudah 40 orang. Yang SMK Karimun itu, yang lebih Karimun 45 orang bang. Mesin. Mulai mesin bubuk, mulai mesin welder. Artinya aku udah siap SDM 40. Kemarin petugas K3 yang dibuat Astaki itu sama dinas tenaga kerja di hotel. Itu parahnya kita ketawa. Kami untung tutup mata cuman 2 hari pelatihan, 1 hari pelatihan. Dari pagi dan sore. Tutup mata 25 juta. Bersih. 1 minggu kita bisa 25 cepet kita dapat. Di pelatihan aja bang. Jadi dengan konsep ini aku melihat peluang ini. Makanya waktu aku disodorkan jadi ketua PNAS, aku makan. Karena otoritas itu SOP itu dari PNAS, dari nasional bang. Kebijakan itu dari pusat. Ikut 34 provinsi. Kalau nggak ikut ya udah kau dipertinggal. Karena SOP kita ini kebijakan nasional semua. Kalau mau kebijakanku diganggu, tunggulah 5 tahun lagi pemilihan. Ganggulah situ. Selesai. Sama gini, APNAS punya kantor di Cawang, gedung SDA. Tak, aku lihat keluar, si Timbul, Dr. Timbul, marga Bapak, Panjaitan, Panjaitan. Betul, STSD. STSD ini kan kayak sekolah tani tuh. Sudah kuomongkan sama Bupati, sudah omongkan sama Gubernur. Kirim nah SDM, kayak punya Pak dosen kita dulu, yang ngirim mahasiswa ke Poltek. Kita lihat, kirim nah. Negara yang biayai. Kalau ngomong sama si Timbul, ini berapa uang kuliah mereka 1 tahun? Asramanya berapa? Sekian, udah. Bayar pemerintah bayar. Transport. Pemerintah kan nggak bisa bayar bang. Langsung ke STTST. STTST kan nggak bisa. Pemerintah bayarnya gimana? Pakai pihak ketiga dong. Akomodasi, transportasi, cuman cetaknya. Berarti ini dia butuh apa? IO. IO-nya itulah. Kenapa nih nggak bisa ada apa yang? Nggak boleh bang. Biaya dari tiketing gimana? Tiketing siapa yang ngurus? Transport dari Karimun ke bandara, Batam dulu, dengan kapal, laut, hitung-hitungannya siapa yang bayar? Kan nggak termasuk biasanya. Masuk bang. Dalam biaya pendidikan. Masuk bang. Semua dihitung dia dalam 5 tahun. Misalnya Nah, target untuk beasiswa kan ada macam-macam. Macam kita beasiswa LPDP ke luar negeri. Ya. Ada yang biaya kuliah aja, makan tidak ditanggung. Ya. Kalau ini biasanya, kalau kabupaten kota itu all in kebutuhan dia 5 tahun itu. Berapa tahun dia tamat? Dia per tahun dikasih. Tapi dalam 1 tahun terhitung semua all. Di luar soteknya ya, di luar rokoknya kalau dia merokok. Ya tapi itu aneh, jarang aku lihat beasiswa seperti itu. Itu yang akan terjadi di bupati. Bupati kan pengen duit, setiap kebijakan dia gitu. Aku setuju, tapi yang bentuk dari sisi regulasi yang itu gini, biasanya beasiswa itu diberikan cash money karena ditransfer ke rekening persalinan.
Ya, Itu misalnya ada temen polisi, misalnya ya, ya, ya. gitu. Tapi gini Pak, Terkait tiap pesawatnya. ini Pak, pembiayaan pemerintah APBD, bicara APBD, itu tidak pernah seperti sistem penggajian di perusahaan misalnya kayak model apa istilahnya itu, gajian perusahaan itu per bulan, nggak pernah. Mereka per tahun anggaran, gelondongan mereka. Itu yang akan dilelang mereka, gelondongan. Ya, makanya aku setuju aja. Nah, Sampai dengan itu, aku belum pernah dengar. Gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan kemudian dan perjalanan dia, jadi biasanya paspor biaya, ya misalnya uang kuliah, ya, karena itu pasti anggarannya menggunakan dana bos. itu tergantung si bupati lah ya. Dari Kalau mana dia? terkait dengan pendidikan kan harusnya di dinas pendidikan. Iya, tergantung kebijakan dia. Ada yang kayak gini. Dan tergantung, wah, itu kan udah pasti. Belum tentu. Terkait dengan pendidikan kan Belum pasti tentu, Pak. anggarannya dari situ. Belum tentu. Aku kan sering diskusi sama Samsat Dispenda. Jadi tergantung kebijakan si bupati dari mana slotnya. Misalnya udah penuh nih bos ini udah penuh nih, anggaran bos sudah teralokasi lah, terencana lah, belum teralokasi karena tahun anggaran berjalan. Udah terencana nih, udah kena plot. Ternyata tiba nih rencananya ini kan udah submit, udah approve sama dewan sama macam kan, tinggal eksekusi. Terlambat nih masuk pengajuan kita, kan gantung nih, karena pendananya belum bisa disedot dari bos. Si bupati lah nanti yang mikirin dari mana. Tapi kalau peradilan dari perencanaan sudah masuk di bos, yes benar. Tapi kalau dia bosnya udah ketok palu, Iya itu yang dianeh. Itu. Pen, beli ini. Iya. Itu yang jadi problem. Itu dia. Aneh kan begitu. Itu mengakomodasi yang begitu-begitu. Jadi di markup, di menolak, di kertas, Lem alboin. Ya begitulah, itu kebijakan. Jadi yang ku tangkap adalah begini, bagi aku ya Pak. Selama ini kan aku rekrutmen masalah. Rekrutmenku kan antah berantah. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen antah berantah? Saya tidak mendapatkan source yang jelas. Misalnya aku bisnis di konstruksi. Seharusnya kan aku merekrut orang yang paham konstruksi dong. Nah, itulah di sini kekuatanku sekarang. Contoh kemarin di Papua. Proyek kami bikin. Kenapa dalam tempo 2 hari aku bisa rekrut? Karena networknya, sumber SDM-nya aku udah dapet. Konstruksi itu. Tinggal aku endorse ke grup-grup yang aku buat. Mereka apply lamarannya. Selesai. Aku tinggal upload. Contoh, K3. Aku kan punya komunitas K3. SDM ini udah jelas berbau K3 semua. Spesialisnya. Sama gini. Konstruksi. Aku udah punya tim konstruksiku. Itulah SKT, SKA yang terbit SKT. Itu ada 3.000 orang. Tinggal endorse aku sama 3.000. Sesuai dengan sub bidang ya sih oke. Gitu, itu strateginya. Proses rekrutmen dia benar-benar selektif. Itu pasti. Itu bukan karena tidak certified dengan proses yang kulihat. Itu malah petaka kalau kita itu jelas Bang. Contoh misalnya kita mau hire kita untuk implementasi kita sendiri karena dia punya sertifikat moncrot mah. Contoh lagi nih Bang, kalau kemarin waktu Zoom meeting yang terkait SKAmu, kenapa misalnya si asesor tuh kayak mudah kali ya? Kadang asesor yang experience itu dia membaca CV aja benar apa enggak kan nggak tahu tuh. Kita kan udah dikasih tahu metodologi. Nanti kan kalau ikut asesor kan diajarkan metodologi. Kata ini metodologi. Dari situ si asesor akan melihat korelasi CV, korelasi ini semua knowledge. Dia lihat. Ya tapi itu sedikit pun tidak ada gitu loh. Ya. Jadi kalau menurut aku kan maksudku harusnya misalnya yang dipertanyakan yang paling simpel adalah
yang masalah CV-ku. Harusnya. Ini kan lihat pertanyaannya. Tapi dia pede, percaya gimana? Dengan baca CV-mu. Itu kan Apakah dia salah? dukun dia, Bos. Asesor Mana- dukun itu, Bos. Mana ada dukun? Dia Orang dia punya metodologi kok. Betul, Kita diajarkan metodologi, Pak. setuju. Siapa yang Terus bisa baca durasi buku? waktu 15 menit, Eh, 20 menit. Ah. Itu dari LPSK. Ya oke lah. Artinya dia punya pertanyaan kritikal yang harus dijawab si ASI. ASI menjawab pertanyaan kritikal dengan baik. Ya sudah, Itu kan kompeten bagi dia. nggak perlu kita perdebatkan, Pak. Jadi dari semula kita dari profesional, mau sampai psikotes, sampai segala macam Iya. dalam proses rekrutmen. Kalau segampang itu 15 menit, itu aja udah 2 kali 3 kali.